ajaran Allah, wahyunya, sunnah-sunnahnya, supaya kita bisa memberi satu motivasi bersumber dari Allah, kitab, dan Rasulnya. Ya. Bil khusus dalam belajar Al-Quran yang seringnya membuat orang suka nyerah, ya. Yang nggak ada waktu, yang usia, yang macam-macam lah, ya. Yang kerja, yang lingkungan, ya. Namun kalau melihat nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, ya, pada hakikatnya semua manusia, ya, berpeluang untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik. Namun itu dibutuhkan ilmu untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Ya, insya Allah dari kitab At-Tibyan kita akan banyak clue-clue yang harus dilakukan bagi para pengajar ataupun orang yang belajar Al-Quran. Wayambaghi ayyahnu'a 'ala at-talibi wa ya'tani bimasalihihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan hendaklah para pengajar Al-Quran itu, ya, bisa membangun hubungan yang sangat spesial dengan muridnya, dengan santrinya. Ya. Ya, ini biasanya sudah bisa diterapkan dalam apa yang sering kita sebut dengan seharusnya lebih harus lagi dalam halaqah Qur'aniyah, ya. Walaupun insya Allah halaqah Qur'aniyah itu, ya, bisa otomatis tarbawiyah, bisa otomatis da'awiyah apabila dilakukan dengan baik, ya. Ya. Ya, dalam halaqah tarbawiyah sudah biasa dilakukan, seorang guru itu begitu semangat membangun hubungan spesial dengan murid-muridnya. Ya. Misalnya apa? Ya'tani, memberi perhatian dengan kepentingan-kepentingannya, kepentingan-kepentingan dirinya, sebagaimana kepentingan murid-muridnya, sebagaimana dia memberi perhatian kepada kepentingan dirinya. Atau sebagaimana dia memperhatikan kepentingan anak-anaknya. Jadi luar biasa kerennya, ya. Bukan anak, bukan kerabat, tapi diberi perhatian seperti, ya, sama atau lebih dibanding dengan anaknya sendiri atau dirinya sendiri. Dan kalau saja Al-Quran juga diperlakukan seperti itu, maka insya Allah akan membangun satu potensi besar di balik kehidupan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Ya. Wa yajril muta'allimu majra waladihi fi syafaqati alaihi. Dan hendaklah seorang guru Al-Quran itu memperlakukan muridnya di dalam kasih sayangnya seperti dia memberi kasih sayang kepada anaknya sendiri. Wal ihtimam bimasalihihi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wassabru ala jafaihi, dan sabar kalaupun muridnya itu bersikap tidak baik kepadanya. Wasu'u adabihi, atau akhlaknya yang enggak baik. Wa'dzuruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan mudah memaafkan jika terkadang muridnya itu kurang sopan. Fa'inal insana mu'arradun 'alan naqais. Manusia itu, ya, ketika sering-sering bergaul, maka akan kelihatan kekurangan-kekurangannya. Maka harus mudah memaafkan kekurangan-kekurangan saudaranya. La siyama in kana saghiras sinni,
terutama jika muridnya itu lebih kecil daripada dirinya secara usia. Masih anak-anak, masih remaja, maka itu butuh perhatian lebih agar dia tidak kapoklah belajar Al-Quran. Ya. Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Maka sangat dianjurkan seorang guru itu mencintai muridnya seperti dia mencintai dirinya sendiri dalam berbagai macam kebaikan. Ya. Ibaratnya gurunya sudah punya amal tertentu yang menurut gurunya bersyukur saya bisa seperti ini. Maka sampaikan kepada muridnya. Ya. Agar muridnya juga mengikuti suatu kebaikan yang telah dipelajarinya. Ya. An yakraha annahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Ya. Dan tidaklah dia tidak suka apa yang tidak disukai dirinya daripada satu kekurangan sepenuhnya. Ya. Nggak pakai pilih-pilih. Pokoknya apa yang tidak disukai terhadap dirinya, maka dia juga tidak ingin muridnya mengalami kondisi yang sama. Faqad thabata fi sahihain, telah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintainya sendiri. Ya, ini pada hakikatnya umum ya. Sama orang beriman, apalagi sesama walaupun di sini Al-Imam An-Nawawi menekankan utamanya dalam kehidupan murid dan guru Al-Quran. Harus ada hubungan-hubungan yang spesial, harus beda dengan satu pertemuan-pertemuan, apakah sifatnya kursus, apakah sifatnya transfer ilmu, harus lebih dari itu pengajaran Quran itu agar betul-betul bisa menghasilkan penguasaan Quran yang kafah ya. Membuat orang itu jadi senang baca, senang menghafal, senang tadabbur, senang belajar tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menasihati ya. Aqran nasa jalisil ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Law istata'tu an la yaqa'u adh-dhubabu ala wajhi la fa'altu. Ayatin inna adh-dhubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Adalah Ibnu Abbas, ya masih ingat ya, Ibnu Abbas pupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia secara mendalam ilmu agama dan ajarkan dia ilmu memahami Al-Quran. Nah, dalam kehidupannya terkenal sebagai seorang guru. Ya. Dia katakan, orang yang mulia bagi saya adalah muridku yang senantiasa ingin duduk dekat denganku. Yatakhattan nas. Ya. Bahkan kalau saja dia terlambat, dia mau permisi-permisi ya, menerobos kerumunan manusia itu hanya untuk ingin duduk dekat dengan saya. Hatta yajlisa al ilayya. Aku sangat cinta kepadanya sehingga kalau saja
Maka aku ingin jangan sampai di wajah murid yang seperti ini, semangat seperti ini, wajahnya diganggu oleh lalat yang terbang di wajahnya. Kalau saja ada lalat yang ingin mengganggunya, akan saya usir lalat itu. Menunjukkan kecintaan kepada muridnya yang bersemangat. Maka dia katakan, sungguhnya kalau ada lalat mengganggu muridku, aku pun ikut terganggu. Itulah Ibnu Abbas di dalam akhlaknya terhadap muridnya. Ya, tentu apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas ini jika memungkinkan ya, tentu jika tidak memungkinkan ya, tentu tidak baik ya seseorang memaksakan diri untuk duduk di paling depan ya. Terutama kalau dalam hal ini ya, kalau kita sholat Jumat ya, sholat Jumat bagi bapak-bapak ya, bisa dipastikan tuh biasanya soft pertama, soft dua itu walaupun kita datang terlambat, ada aja yang kosong ya. Ya kecuali sekarang lagi pandemi ya. Dulu waktu tidak ada pandemi, maka sangat dianjurkan seseorang itu menunjukkan cintanya kepada ilmu atau cintanya kepada soft pertama untuk mengambil peluang-peluang yang tidak dipakai oleh orang. Ya. Tentu sikap Ibnu Abbas ini juga meniru apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Ya. Suatu saat Rasulullah lagi memberi tausiah kepada sahabatnya. Tiba-tiba datang 3 orang yang terlambat. Yang satu berusaha duduk mendekat Rasulullah. Yang satu mungkin cuma di pertengahan. Yang satu lagi di belakang. Nggak lama yang duduk di belakang tadi pulang. Maka setelah selesai pengajian, Rasulullah bercerita kepada beberapa sahabatnya. Ya. Kalian memperhatikan nggak? Ya. Seorang 3 hadirin ya majelis taklim tadi yang datang terlambat. Oh iya benar ya Rasulullah, kami perhatikan ya. Yang satu duduk di berusaha duduk di saf awal karena memang di saf awalnya ada yang kosong. Yang satu cuma cukup di tengah aja. Yang satu duduk di belakang sebentaran udah pulang. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya hidayah Allah itu akan diberikan kepada manusia sesuai dengan semangatnya. Karena dia semangat demi untuk bisa banyak menimba ilmu dari Rasulullah duduk di depan, maka Allah berikan ya, ilmu atau hidayah yang banyak. Ya. Karena otomatis kalau duduk di depan butuh konsentrasi yang lebih. Maka orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duduk di tengah-tengah, ya dia selera mendapat ilmu atau hidayahnya ya sedang-sedang aja ya. Dan Allah pun juga akan memberi sesuai dengan semangat orang itu. Yang terakhir karena dia baru duduk sebentaran pulang, maka itu menunjukkan dia memang nggak butuh dengan ilmu dan hidayah. Sehingga Allah juga nggak perlu menolong orang seperti itu. Ya. Ini hadits bisa dibaca di Riyadhus Shalihin ya. Jadi mengapa Ibnu Abbas sangat mengapresiasi kalau ada muridnya yang selalu berusaha duduk di depan untuk bisa menerima ilmu karena insya Allah itu menunjukkan semangatnya. Ya. Akramun nasa alayya jalisil ladzi yatakhaffan nasu hatta yajlisa ilayya.
Selanjutnya wa yanbaghi alla yata'azama 'alal muta'allimin. Dan seharusnya seorang guru Al-Quran itu tidak menuntut agar dirinya dimuliakan secara berlebihan. Apalagi pakai negor, marah gitu. Kok kamu ya? Ya, ini di sini memang sering terjadi perbedaan pendapat ya. Apakah bersalaman dengan mencium itu disebut ya ta'azam atau tidak? Ya aslinya memang netral aja ya. Yang mau mencium silahkan, yang nggak mau mencium juga saya silahkan ya. Gurunya juga harus siap ya. Kalau tangannya dicium ya, maka jangan kegeeran. Kalau nggak dicium jangan merasa ya, jangan merasa bahwa dirinya nggak dihormati. Wah ini murid saya nggak menghormati ini. Ya. Karena pengalaman saya berguru kepada orang-orang yang soleh, yang betul-betul ikhlas. Ya. Kita sering berebut ya. Gurunya nggak mau dicium, muridnya ingin mencium mulu. Ya. Sehingga ya, bertahun-tahun saya dulu belajar kepada guru saya. Ya. Saya selalu berusaha dan sepanjang hidup saya belum pernah berhasil mencium tangan guru saya. Ya. Begitulah seharusnya. Ya. Kalau mau membiarkan tangannya dicium ya jangan kegeeran. Kalau nggak dicium ya jangan tersinggung. Maka itu bukti bahwa dirinya ada satu keikhlasan la yata'adzam, tidak ingin dirinya dimuliakan secara berlebihan. Wallahu alam ya, kalau saya melihat mencium itu memang boleh, tapi lebih utamanya karena kecintaan kepada guru. Karena kalau kecintaan itu insya Allah nyambung bahasa ke hati gitu ya. Bukan semata-mata penghormatan, tapi karena kecintaannya. Ya. Sehingga insya Allah yang dicium insya Allah nggak kegeeran, yang cium insya Allah nggak terlalu sampai kehilangan jati diri ya. Karena terkadang orang saking semangatnya mencium akhirnya sampai kehilangan daya kritisnya ya. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh guru saya ini pasti benar. Nah, itu juga nggak tepat juga ya. Bal yalinu lahum, bahkan seharusnya dia bersikap lembut dan tawadhu wa yad'u lahum. Faqad jaa'a fi tawadhu ya. Ahadin nas asya' katsira ma'rufah ya. Fa kaifa bihaula'i alladhina hum bimanzilati auladihi ma'ama hum alaihi min al-ishtighali bil Qur'an ma'ama lahum alaihi min haqqis suhbah wa taraddudihim alaihi. Ya. Maka banyak penjelasan tentang pentingnya tawadhu kepada masyarakat itu dengan satu alasan atau motivasi yang banyak yang dapat diketahui. Ya. Maka jika kepada umumnya manusia orang beriman itu harus tawadhu, apalagi terhadap murid-muridnya yang bagi dirinya bagaikan anaknya. Ya. Dan murid-murid itu sendiri punya keistimewaan orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Sibuk belajar Al-Quran. Sehingga mereka lebih berhak untuk mendapat penyikapan tawadhu. Ya.
tawadhu dalam persahabatan, ya, tawadhu di dalam berkomunikasi dengannya, ya. Dari Rasulullah SAW bersabda dalam bab ini, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Hendaklah kamu bersikap lembut terhadap orang yang kamu ajari, ya. Dan kamu pun harus bersikap lembut terhadap orang di mana kamu mengambil ilmunya. Ulama nama Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah mengatakan, yang bagi lil ilmi lil alimi an yad'a turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi azza wa jal. Saya kira ini perumpamaan saja, ya. Begitu tawadhu'nya seorang alim itu, andai kata, ya, andai kata diletakkan di atas kepalanya itu tanah, maka dia merasa tidak bermasalah karena betul-betul ingin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaji kita pada sore hari ini, melanjutkan hal-hal yang sifatnya akhlakiyat, ya, akhlakiyat, utamanya pengajar Al-Quran kepada murid-muridnya agar bisa berhasil menanamkan nilai-nilai Al-Quran dengan baik, apakah dengan ketawadhuan, dengan keikhlasan, memberi nasihat, keikhlasan, bersikap lembut, dan sebagainya. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf atas paparannya. Kitab Atipian, ya, melanjutkan sesi sebelumnya tentang adab mu'alim diantaranya. Gurunda, nih sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan langsung. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan langsung, Ustaz. Ya, boleh. Ya. Ini dari Bu Siska. Afwan Ustaz, bagaimana kelembutan kita jika dikaitkan dengan kedisiplinan belajar dan penegakan tata tertib terhadap murid-murid yang memang tidak taat? Kedengaran, Ustaz? Ya, saya kira bisa dipadukan, ya. Apakah misalnya antara mendisiplinkan dengan bersikap lembut itu bisa misalnya pemaduannya dalam bentuk pentahapan, ya. Katakan ini aturannya begini, ya. Kalian harus melaksanakannya, ya. Ya, mungkin di pekan pertama ada pelanggaran, masih kami maafkan, ya, jangan diulang ya, misalnya, ya. Dan diberi pencerahan, ya, kenapa harus disiplin, kenapa harus komitmen dengan baik, ya, tidak sekedar dengan bahasa kekuasaan. Pokoknya kalau belajar di sini harus begini, kalau enggak pergi. Bulan kedua masih melanggar, tetap diingatkan, nggak boleh besok-besok begini ya. Karena kalau di sini kalau melanggar nanti katakan sanksinya seperti ini. Tapi untuk kali ini saya maafkan ya. Tapi kalau kalian terus-terus begini sayang ya, nanti tidak akan manfaat ilmunya misalnya. Bulan ketiga juga demikian. Ya. Bulan keempat masih melanggar juga, insya Allah, ya, kalaupun ada tindakan tidak sampai difahami sebagai satu sikap kaku atau keras, karena dia tahu bahwa gurunya sudah mencoba untuk melakukan pentahapan, ya. Sampai akhirnya muridnya itu tahu bahwa memang saya ini yang salah, saya ini yang memang nggak kunjung mau menjadi baik. Ya.
Karena memang kita tahu ada manusia yang sadarnya atau dapat hidayahnya itu cukup dengan ungkapan, dengan penyampaian. Ada yang sadarnya harus dengan kekuatan, harus dengan ketegasan. Maka kita tidak ingin ya dengan hanya menggunakan ketegasan, padahal di antara murid-murid itu ada yang bisa diajak dengan lemah lembut. Ya, cukup dengan pengingatan sudah baik. Ya. Atau kalau dengan pengingatan yang baik tanpa ketegasan, khawatirnya apa? Ya, ternyata ada juga yang nggak bisa dengan bahasa kecuali dengan ketegasan. Ya. Ya, kalau istilah Al-Qur'an, kalau istilah apa? Istilah pepatah bahasa Arabnya kan ya bil isyarati ya yahtadil labibu ya. 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 Hanya cukup dengan isyarat orang yang cerdas itu bisa disiplin, bisa baik. Ya. Selanjutnya apa? Ya, wabil asa yahtadil jahilu ya. Ya. Adapun orang yang lambat cara berpikirnya ya, biasanya butuh tongkat. Ya. Maksudnya butuh pukulan. Ya, kalau sudah dipukul, insya Allah seperti itu. Ya. Ya, sebagaimana kalau kita baca misalnya orang beriman itu jangan sampai berzina. Kalau berzina dicambuk 100 kali. An-Nur ayat kedua. Ya. Sebelum cambukan 100 kali itu kan banyak sekali prosesnya. Ya. Ayo jangan bermaksiat mata. Ayo jangan berkenalan. Jangan-jangannya itu banyak sekali. Ya. Jangan berduaan. Ya. Segera nikah. Ya. Itu semua upaya-upaya supaya tidak berzina. Ya. Ataupun dengan ada istilah apa? Surat peringatan. Oh, kamu salah, ini surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Ya. Ya, jadi saya kira seperti itu pemaduan antara bersikap lembut dan bersikap tegas. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah, Gurunda. Pertanyaan berikutnya dari Bu Herlina Bogor. Izin bertanya, bagaimana adab memberi nasihat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya? Misalnya dari murid ke guru, anak ke orang tua, atau istri ke suami. Syukron, Ustaz. Apakah terdengar, Ustaz? Ya. Ya. Ya, cukup dengar. Memang banyak cara ya, banyak cara saya kira untuk ke sana ya. Ada yang melakukannya dengan minta tolong kepada pihak lain ya. Ya, menasehati suami dia nggak bisa, dia minta tolong guru suaminya misalnya ya. Dia minta tolong ibu suaminya misalnya ya. Jadi intinya bisa dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya tidak langsung. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa orang lebih tua, orang lebih mungkin dianggap lebih berwibawa, ya, ada potensi-potensi ketawaduan, ya, maka tetap kita harus ya, berusaha menyampaikan sendiri, ya. Apalagi di adat kita ada bahasa-bahasa merendah, ya. Mohon maaf ini saya bukannya mau menggurui misalnya, ya. Mohon maaf ini kalau tersinggung, mohon maaf ini ya bukannya lebih pinter ya, tapi saya punya masukan begini. Nah, kalau memang orang itu tawadhu, insya Allah dengan bahasa-bahasa ketawadhuan yang menjadi pengantar sebuah nasihat, itu insya Allah akan membuat dirinya tidak tersinggung. Bahkan bisa jadi mengapresiasi, Masya Allah ini murid ya, atau ini istri ya, begitu perhatian kepada dirinya ya,
berani menasihati, berani memberi pengarahan. Ya. Baik, seperti itu insya Allah. Jadi kalau berikutnya Ustaz, sebagai langkah awal menanamkan kecintaan Al-Quran pada anak-anak, bolehkah mengiming-imingi hadiah setelah mereka menghafal atau tilawah Al-Quran? Ya, kalau pertanyaannya boleh, tentu boleh ya. Iya. Tapi perlu diingat bahwa motivasi utama bagi namanya manusia ya, adalah keimanan. Ya. Adalah keimanan. Ya. Jadi iming-iming dan lain-lain sebagainya itu ya, itu bisa disebut sumber motivasi yang mungkin apa ya, mungkin nomor sekian itu ya. Artinya bisa ada, bisa nggak ada. Bahkan adanya pun bisa membahayakan jika tidak disikapi dengan baik. Ya. Ya. Bahkan tidak ada pun nggak bahaya ketika memang motivasi keimanannya lebih baik. Ya. Bahkan di sebagian tempat karena kuatnya motivasi keimanan, ya bahkan dia membayar pun siap. Ya. Ya. Saya supaya bisa ikut menghafal ini berapa semesternya dia membayar siap. Ya. Ya. Ini saya punya pengalaman ya, punya pengalaman seorang murid yang sudah saya kasih arahan, dia tidak mau ya. Ya. Ceritanya dia ingin punya cita-cita menghasilkan setiap tahun 100 hafid ya misalnya ya. Dengan sistem gaji ya. Siapa yang hafal 1 juz digaji 500.000. Siapa yang hafal ya. Dan memang orangnya ahli dalam merekrut dana ya. Merekrut dana dari perusahaan-perusahaan. Dan sudah dapat dana yang sangat signifikan, sangat cukup untuk menggaji 100 calon hafid ya. Calon penghafal Quran dengan sistem gaji tadi. Ya. Tapi sudah saya ingatkan, kamu salah kalau menjadikan itu seakan-akan ya, pokoknya ada uang beres gitu, ada uang beres. Al-Quran nggak bisa begitu ya. Utamanya tetap ya yang sifatnya pencerahan-pencerahan seperti yang tadi dikatakan, yang nasihat, yang fadilah ya. Motivasi mengenalkan seorang kepada Allah ya. Dan kemarin sudah dibahas ya, memperbanyak zikir kepada Allah, istighfarnya, salawatnya, tasbihnya. Maka kalau sudah didapatkan motivasi intinya, motivasi keimanan, maka hal-hal yang sifatnya hadiah itu akan bersifat menjadi pelengkap. Ya namanya pelengkap ya, nggak ada pun pasti jalan ya. Kalau ada pun ya, dia akan lebih semangat lagi. Saya nggak ada aja menghafal, apalagi ada. Ya, tapi kalau nggak pakai pendekatan keimanan, ya itu pengalaman itu begitu ya. Waktu masih juz 1 orang masih siap. Wah, pokoknya kalau selesai setahun 500.000 nih ya. Begitu rata-rata sampai juz kelima mulai ya bertumbangan ya. Seakan-akan ingin mengatakan begini, aduh nggak dapat duit nggak apa-apa deh, yang penting nggak usah ngafal deh. Ya. Akhirnya terbukti arahan saya ya. Ya, saya katakan kepada dia, mendingan 500.000 itu, misalnya kamu kurangi 250.000, kasih 250.000, ya 250-nya kamu kamu belanjakan untuk membiayai para asatid yang bisa memberi motivasi keimanan. Ya, tapi dia nggak percaya, enggak, insya Allah ada uang beres. Ya.
ternyata bertumbangan, bahkan sampai yayasan itu sendiri juga ikut tumbang juga. Nah, sering saya katakan gurunya pun juga harus dibina ya, supaya dengan dan kalaupun nanti sudah dikasih semacam hadiah tadi ya, tetap diingatkan bahwa hadiah ini jangan dikira kamu kira ini hanya sebuah gaji gitu misalnya ya. Ini sebuah rezeki yang tidak diduga saja ya. Bisa ada, bisa enggak, supaya tidak tertarik. Dan tadi sudah diingatkan ya, agar bisa ya membuat murid itu yuzahiduhu fid dunya, bersikap zuhud dalam dunia. Betapapun dunia itu mungkin datang ya, tapi tetap awas, jangan terfitnah oleh dunia ini ya. Nah, karena itu di sebuah lembaga tahfidz di Kuwait ya, itu betul-betul diterapkan seperti itu ya. Jadi walaupun dari pemerintah Kuwait ada semacam kafalah ya, bagi yang menghafal Quran sebulan dapat sekian apa kalau istilah mereka ya, dinar atau apa kalau di Kuwait itu ya. Tapi karena muridnya ini dibina dengan baik ya, maka si muridnya masih remaja, mungkin sekitar 10 atau belasan tahun lah ya. Jadi setiap kafalah yang diterima tiap bulan tuh dia tabung ya. Dia tabung sampai akhir tahun tiba-tiba dia mendengar ceramah tentang Munasharah Filistin ya. Maka dia buka tabungannya itu dan tidak disisihkan sedikit pun ya untuk dirinya, namun semua diinfakkan untuk Filistin. Ya. Wah, itu luar biasa sekali itu ya. Ya. Itu yang kita harapkan ya, walaupun ada uang tapi ya tidak terfitnah oleh uang ya. Justru uang itu digunakan untuk apa istilahnya? Mentarbiyah dirinya agar melaksanakan isi Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana isi Al-Quran itu mengharuskan kita perhatian terhadap Al-Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi abdihi. Al-Quran menyuruh kita berinfak, Al-Quran menyuruh kita mendukung jihad ya. Dan ternyata kealiman gurunya berhasil. Walaupun dari pemerintah ada istilahnya kafaah ya. Ada semacam gaji bulanan bagi penghafal, tapi bagi anaknya itu tidak dianggap sebagai suatu pemberian kesempatan untuk foya-foya atau bersenang-senang. Tapi digunakan lagi untuk ibadah lagi. Baik, wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallah. Berikutnya Ustaz, izin bertanya bagaimana kita tetap menjaga keikhlasan dengan guru yang pernah membuat kita kecewa Ustaz? Ya. Ya, pertama jangan terlalu fokus dengan kesalahannya. Ya. Ya. Dan praktek seperti ini secara khusus oleh Rasulullah diingatkan kepada kehidupan suami istri ya. Rasulullah mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan ya. In la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan wa radiya akhar, kata Rasulullah ya. Ya. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya ya, hanya karena beberapa kekurangan atau kesalahan, padahal kelebihannya jauh lebih banyak ya. Ya. Kariha minha khuluqan wa radiya minha akhar ya. Maka bisa saja hadis ini kita amalkan secara luas ya. Ya, jangan terlalu fokus mikirin
kesalahan, kekurangan orang, tapi yang kamu fokuskan adalah kelebihan-kelebihannya. Mungkin orang nggak bisa, Ustaz, habisnya kesalahannya itu luar biasa misalnya. Nah, itu berarti kamu harus membersihkan hatimu, ya. Karena hati yang baik itu akan lebih mudah mencintai saudara yang beriman. Bukankah Allah mengajarkan doa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah kalau menyikapinya dengan akhlak seperti ini mudah insyaallah seorang, ya. Adapun dia nggak mau belajar lagi boleh, ya, tapi kemudian sampai membenci, sampai apalagi menyebarkan aibnya kepada orang lain, jangan belajar. Memperlakukan saya terjangkiti sebuah kebencian. Nah, kemudian kalau mau lebih bagus lagi, bantu dengan doa. Bantu dengan doa, doakan guru yang mengecewakan itu supaya dia bisa memperbaiki akhlaknya dan lain sebagainya. Ya. Maka doa itu insya Allah lebih menjadi indikasi bahwa dalam diri orang beriman itu ada kebersihan hatinya, bahwa dirinya tidak menyimpan penyakit-penyakit hati yang sifatnya, ya, kebencian terhadap orang lain yang beriman. Ya. Ini tanda saya. Dari orang yang sempurna itu nggak mungkin bisa ada. Wallahu a'lam. Baik, Runda. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih ada 3 nih. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Afwan Ustaz, ini dari Bu Dewi. Doa apa yang harus dibaca agar anak kami punya hati yang lembut, taat dan tawaduk kepada gurunya? Karena sering pas telepon anak pondok, mereka mengadukan sikap ustadzahnya, padahal menurut kami para ustadzah sudah baik dalam memberi nasihat. Tapi ada saja alasan anak untuk membantahnya. Sudah kami beri nasihat, tapi mereka tetap begitu, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz, anak-anak yang begini, Ustaz? Ya, memang bisa diakui, ya, anak-anak sekarang ini sumber akses yang mengisi kepalanya itu sangat beragam, ya. Ya, apalagi dengan adanya gadget, adanya mungkin film-film tertentu dan lain sebagainya, sehingga dia punya ukuran tersendiri orang yang baik itu seperti apa, ya. Dan bagi anak memang hampir-hampir nggak bisa itu seperti itu, ya. Fokuslah terhadap kebaikan-kebaikan seseorang daripada kekurangannya, ya. Ya, berarti di sini memang ada kecenderungan hati yang tidak terbersihkan, ya. Jadi anak cenderung melihatnya kekurangan aja, padahal kebaikan guru itu jauh lebih banyak, ya. Ya. Ketika dia mengadu ke orang tuanya, isinya hanya kekurangan melulu. Ya. Kalau ditanya, memang nggak ada kelebihannya, nggak ada, mustahil itu. Ya. Ya. Mana-mana manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun ada manusia cuma fokus kepada orang lain hanya kekurangannya, ini berarti ada masalah hati. Ya. Ya. Saya sangat setuju ungkapan sebagian ulama atau orang-orang sholihin, ya. Ya. Ketika anak itu lebih serius lagi dilatih sholatnya, pelaksanaan sholatnya, ya, insya Allah itu juga akan menjadi solusi. Ya. Sholat yang banyak, apalagi berkualitas, itu pasti, ya, akan berdampak kemana-mana. Kelembutan hatinya, kebersihan jiwanya, kebersihan pikirannya, ketundukannya kepada Allah dalam mendengar nasihat. Ya. Jadi
insya Allah dari sholatnya itu ya cepat atau lambat bisa memproses cara berpikir yang baik, termasuk menumbuhkan hati atau jiwa yang baik ya. Dan ketika ini masalahnya sholat, Al-Quran punya ajaran doa yang khusus ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Luar biasa. Dia Allah mengajarkan, dan ini yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, ya Allah jadikan aku orang betul-betul melaksanakan sholat, ya, dan tidak hanya anakku, semua keturunanku, ya, ya anak, ya cucu, ya buyut, dan semuanya, ya, bija'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, ya. Jadi ada seorang ibu yang mengaku betapa tersiksanya dia dengan kenakalan anaknya, ya. Kemudian oleh ulama yang lain diijazahkan, ya. Coba kamu tiap selesai sholat baca ini 100 kali, ya. Jadi sehari 500 kali baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, ya. Hingga beberapa bulan sudah ada perubahan kepada anaknya. Ya. Ya, saya kira kalau namanya doa itu sangat masuk akal aja. Ya. Ya. Kalaupun ternyata kok setahun nggak berubah-ubah, maka orang tua itu diuntungkan setahun berdoa terus seperti itu. Ya. Udah pasti dalam dirinya ya, dalam dirinya ada kemuliaan dari Allah. Artinya setahun dia baca itu, pasti nggak ada yang gratis, insya Allah. Pasti ada pahalanya, pasti ada kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mau cepat ada manfaatnya, mau lama, insya Allah juga ada manfaatnya. Ya. Allah a'lam. Baiklah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir insya Allah karena kurang 4 menit lagi. Ustadz izin bertanya, untuk persoalan taklid atau fanatik dalam mengali ilmu, hanya inginnya belajar pada ustadz tertentu saja. Ada fenomena ini saat ini akhirnya banyak menghasilkan perpecahan dan permusuhan. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Jadi fanatik kepada beberapa guru Pak Ustadz. Saya kira kalau fanatik hanya kepada personal, ya, insya Allah nggak apa-apa, ya. Ya. Saya maunya Ustadz A misalnya. Yang penting kalau bukan Ustadz A, kalau memang membawa ilmu-ilmu yang baik, tetap diterima. Ya. Insya Allah fanatiknya terhadap satu Ustadz itu nggak masalah. Ya. Karena nanti dalam adab yang lain akan dibahas, ya. Bahwa kalaupun mau pindah-pindah Ustadz dengan alasan kan menuntut ilmu itu di mana-mana boleh istilahnya, ya. Maka tetap seseorang itu memberitahu kepada gurunya, ya. Maaf Pak Ustadz, saya kalau hari apa belajar ke Ustadz lain, ya. Itu dalam rangka supaya tidak menumbuhkan kecemburuan, ya. Kalaupun fokus sah-sah aja, ya. Yang penting jangan ada penolakan, ya. Ya. Jadi pokoknya saya nggak mau dengar kalau lain, itu yang nggak boleh, ya. Jadi boleh saja fanatik secara personal, tapi secara konten ilmu, isi ilmu, nasihat, walaupun dari yang lain tetap diterima. Ya. Insya Allah tidak sampai membawa kepada fanatik yang istilahnya merusak akhlak, ya. Apalagi misalnya, ya. Jadi kalau sifatnya begini bukan fanatik, saya kira lebih kepada pengkhususan, ya. Memang dia
sebutlah fanatik kepada guru A, tapi dia tidak membenci kepada B, tidak benci kepada C dan lain sebagainya. Ya. Jadi cuma dalam hal mengambil ilmu hanya kepada satu ustadz ya sah-sah aja. Ya. Ya. Mungkin kalau disebut rugi, ya namanya seorang ustadz kan nggak alim dalam segala-galanya. Ya. Mungkin ustadz ini alim bidang Al-Quran, tapi nggak alim dalam bidang hadis. Kalau kamu nggak belajar yang lain, bisa jadi kamu rugi. Giliran hadis kamu nggak belajar. Ya. Ya. Ustadz ini memang alim di bidang hadis, tapi tidak alim di bidang katakan sirah. Ya, padahal dia penguasanya dalam sirah sangat bagus. Ya. Maka sayang kalau dia tidak membuka diri untuk siap belajar kepada siapa saja. Baik, Allah alam. Baiklah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Abdul Aziz. Demikianlah para partisipan rahimakumullah, pertemuan kita hari ini ya sudah selesai tanya jawab dari Gurunda. Mudah-mudahan materi dan tanya jawab yang telah disampaikan tadi menjadi pelajaran buat kita ya, untuk bisa kita amalkan dalam kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada yang menarik tadi Bunda tentang posisi duduk seorang murid dalam majelis ya, atau duduk seorang jamaah dalam sholat jamaah di masjid, sholat Jumat misalnya, itu menentukan posisi keberhasilan ya dari terkabulnya ataupun mungkin keberhasilan dalam belajar gitu Ustaz ya. Jadi mungkin ini kalau dikaitkan dengan kajian Zoom ini mungkin juga bisa dikonversikan ya, barangkali siapa yang saya kira juga insya Allah begitu. Yang rajin, yang datang duluan, yang mendengarkannya serius gitu Ustaz ya. Mendengarnya fokus dengan mendengarnya sambil-sambil. Ya. Namanya Zoom kan peluangnya terbuka ya. Mau sambil-sambil juga nggak ada yang negor ya. Dengerin ilmu tapi sambil baca Quran misalnya. Walaupun dengar tapi nggak bisa ada interaksi hati berarti. Begitu saya. Baik Gurunda, mohon sesi memberikan apa semua. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad وعلى آل محمد اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Ya, mohon pamit semuanya ya. Mangga silakan. Jazakallah Gurunda Ustaz. Waalaikumsalam semuanya. Baiklah partisipan rahimakumullah. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Insyaallah kita ketemu lagi 2 pekan mendatang hari Kamis di jam yang sama ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya membawakan acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Dudi.